Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, jadi kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi di semester 5 untuk kelas 12 di mata pelajaran matematika pendekatan, yaitu materi turunan. Nah, sebelum kita lanjut presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan anggota saya terlebih dahulu dari kelompok 8. Yang pertama ada Basita Salsabila dari absen 8, ada Saskia Sabila Farisa dari absen 32, dan saya sendiri Nasya Ramadhani dari absen 20. Untuk materi-materi yang akan dibahas dan dipresentasikan nantinya ada 3. Yaitu yang pertama ada turunan fungsi aljabar, ada turunan fungsi trigonometri, dan ada turunan fungsi eksponen. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Misalnya ini didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan lim fx plus h min fx per h. Nah, penulisan turunan fungsi, terus ada penulisan turunan fungsi, terus notasi turunan fungsi aljabar seperti berikut. dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen. Nah, ini y aksen ini bisa dirubah menjadi f aksen x. Next, selanjutnya ada sifat-sifat turunan fungsinya. Nah, rumusnya itu adalah fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini f berarti n-nya ini diturunkan ke depan. Jadi, n-nya itu dikurang dengan 3x pangkat 4. Nah, maka pangkat 3. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Nah, rumusnya itu fx. Ini kalau pengurangan min, maka jadi turunan pertamanya itu minus v aksen x. Kalau ini adalah fx sama dengan itu adalah ux ditambah yang ini per ada terus dikurang dengan ux dikali v aksen x. Nah, dibagi dengan vx lalu dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita masuk dengan 3 f aksen turunan pakai jadi 3x plus 6x plus 5. Nah, selanjutnya ada turunan gx per 5x adalah. Nah, ini kita anggap sebagai jika ingin jadi u aksennya itu split v aksennya ini adalah 5 itu karena ini. Jawabannya seperti ini. Jadi u aksen kita masukkan rumusnya yang tadi di bagian pembagian. Jadi u aksen x dikali vx dikurang dengan v aksen x dikali ux per vx kuadrat. Mudah dicari u aksen. Berarti yang pertama yang sebelum diturunkan 10 kuadrat x plus 6x plus 10x plus 5 2x plus 4 x min 9 x plus 4. Sekian, terima kasih. Ya, jadi aku bakalan ngelanjutin dari materi sebelumnya. Nah, di sini itu aljabar selain ada fungsi turunan aljabar dan fungsi eksponen, di dalamnya juga ada trigonometri. Dimana di sini bisa kita lihat trigonometri ini merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan sisi serta sudut yang ada pada segitiga. Hubungan ini biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini juga bisa kita lihat bentuk umumnya. Yang pertama ada sinus. Nah, sinus ini sisi di depan sudut A per sisi miring. Nah, bisa kita lihat di sini sisi depan sudut A-nya ada B dan sisi miringnya ada C. Jadi A per C. Nah, kosinus ini sisi samping sudut A per sisi miring. Bisa kita lihat di sini B dan C. Jadi B per C. Dan tangen ada sisi depan sudut A per sisi di samping sudut A. Nah, bisa kita lihat di sini sisi di depan sudut A-nya itu ada A sendiri ya. Terus di sisi samping sudut A-nya itu ada B. Lalu di sini juga ada kotangan. Kotangan ini sisi di samping sudut A per sisi di depan sudut A. Jadi bisa kita lihat di sini
ada B per A. Lalu sekannya sisi miring per sisi di samping sudut A. Jadi sekannya ini C per B. Terus yang terakhir ada kosekan. Kosekan ini sisi miring per sisi di depan sudut A. Nah, di sini sisi miringnya C dan sisi di depan sudut A-nya ada A sendiri. Terus lanjut ke turunan trigono. Nah, ini masih dasarnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini Y sama dengan sin X, Y aksennya sama dengan cos X. Lalu Y sama dengan cos X, Y aksennya sama dengan min sin X. Y sama dengan tan X, Y aksennya kan pangkat 2X. Y sama dengan kosekan X sama dengan min kosekan X cot X. Dan selanjutnya sampai di nomor 16, yaitu ada Y sama dengan cos N U, Y aksen sama dengan min N dikali U aksen cos N dikurang 1 dikali sin U. Nah, lanjut di sini ada sudut istimewa. Jadi sudut istimewa ini ngebantu kita buat nanti ngejawab soal. Jadi kayak misalnya kalau misal ada pertanyaan kayak berapa sudut sin di sudut 30. Nah, bisa kita lihat di sini ada 1,5 gitu ya. Dan seterusnya sampai di sini tuh ada sampai 360. Lanjut kita masuk ke rumus-rumus trigono. Yang pertama ada rumus jumlah dan selisih sudut. Yang pertama ini ada sin A kurang lebih B sama dengan sin A dikali cos B kurang lebih cos A dikali sin B. Terus di sini ada cos A kurang lebih B sama dengan cos A dikali cos B kurang lebih sin A dikali sin B. Dan yang terakhir ada tan A kurang lebih B sama dengan tan A kurang lebih tan B per 1 kurang lebih tan A dikali sama tan B. Yang kedua ada rumus sudut ganda. Jadi ini tuh kayak semisal sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Terus cos 2A sama dengan cos 2A dikurang sin pangkat 2A. Dan yang terakhir ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan pangkat 2A. Lanjut yang ketiga ada rumus perkalian sinus dan kosinus. Di sini bisa kita lihat 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B. Lalu selanjutnya ada 2 cos A cos B sama dengan cos ditambah A cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Lalu yang terakhir ada 2 sin A sin B sama dengan min cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B. Lanjut di sini bisa kita lihat rumus yang keempat ada rumus sudut setengah. Jadi di sini sin A per 2 kurang lebih sama dengan kurang lebih akar 1 dikurang cos A per 2. Terus cos A per 2 sama dengan kurang lebih akar 1 ditambah cos A per 2. Dan yang terakhir ada tan A per 2 sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Dan rumus yang terakhir ada transformasi rumus jumlah atau selisih menjadi hasil kali sinus atau kosinus. Di sini yang pertama ada sin A ditambah cos B sama dengan 2 sin. 2 sin A ditambah B per 2 cos A dikurang B per 2. Yang kedua ada sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 sin A min 2 sin A min B per 2. Terus yang ketiga ada cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A ditambah 2 cos A dikurang B per 2. Terakhir ada cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin A ditambah B per 2 sin A dikurang B per 2. Setelah kita mengetahui rumus-rumus sudut istimewa dan bentuk umumnya, mari kita lihat contoh soalnya ini. Contoh soal yang pertama ada hitunglah sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat. Jawabannya bisa kita lihat di tadi sudut istimewa itu. Jadi kita lihat di sini sudut istimewa dari sin 60 derajat ada setengah akar 3. Lalu di sini bisa kita lihat juga cos 45 derajat itu bisa kita lihat sudut istimewanya itu setengah akar pangkat 2. Jadi karena di sini sama-sama setengah, jadi kita masukin setengahnya lalu kita tambahin akar yang ada di belakangnya. Jadi jawabannya setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 ditambah akar 2. Lalu pada soal kedua, nilai dari sin 75 dikali cos 15 adalah, jadi di sini bisa kita lihat ini tuh pakai yang, jadi pada soal kedua ini kita pakai rumus yang perkalian sinus kosinus. Jadi di sini kita lihat
Sin A dikali cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Jadi di sini sin 75 dikali cos 15. Jadi bisa kita lihat lagi di sudut istimewanya itu. Jadi kita mendapatkan setengah sin 90 ditambah sin 60. Lalu hasilnya jadi kayak setengah 1 ditambah setengah akar 3. Lalu hasilnya kita nemuin setengah ditambah seperempat akar 3. Nah, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, ada fungsi eksponen. Jadi turunan fungsi eksponensial itu bergantung pada basis pangkat. Nah, karena bergantung pada apakah basisnya berupa bilangan A atau bilangan E, fungsi tersebut diturunkan secara berbeda. Untuk rumusnya itu ada 4. Yang pertama, Y sama dengan E pangkat X menjadi Y aksen sama dengan E pangkat X, jadi sama aja. Nah, yang kedua ada Y sama dengan E pangkat Fx menjadi Y aksen sama dengan E pangkat Fx dikali F aksen X. Yang ketiga ada Y sama dengan A pangkat X menjadi Y aksen sama dengan A pangkat X dikali ln X. Nah, yang keempat ada Y sama dengan A pangkat Fx menjadi Y aksen sama dengan A pangkat Fx dikali ln X dikali F aksen X. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal dan pembahasan. Jadi, contoh soal yang pertama itu ada fx sama dengan 5 pangkat x kuadrat plus 1. Untuk rumus yang digunakan, itu fx sama dengan a pangkat u menjadi f aksen x sama dengan a pangkat u dikali ln a dikali u aksen. Nah, untuk u ini bisa diganti dengan x juga ya guys. Untuk hasilnya itu f aksen x sama dengan 5 pangkat x kuadrat plus 1 dikali 5 dikali 2x. Untuk soal yang kedua, itu ada fx sama dengan e pangkat 4x. Rumus yang digunakan, fx sama dengan e pangkat u menjadi f aksen x sama dengan e pangkat u dikali u aksen. Nah, untuk hasilnya itu f aksen x sama dengan e pangkat 4x dikali 4 sama dengan 4e dikali 4e pangkat 4x. Untuk cara soal selanjutnya, itu ada fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, rumus yang digunakan, fx sama dengan a pangkat u menjadi f aksen x sama dengan a pangkat u dikali ln a dikali u aksen. Nah, untuk hasilnya itu menghasilkan f aksen x sama dengan 3 pangkat x dikali ln 3 dikali 1 sama dengan 3 pangkat x dikali ln 3. Nah, untuk cara soal yang terakhir itu ada fx sama dengan 7 pangkat 3x kuadrat min 4x. Nah, rumusnya itu pakai fx sama dengan a pangkat u menjadi f aksen x sama dengan a pangkat u dikali ln a dikali u aksen. Hasilnya itu adalah f aksen x sama dengan 7 pangkat 3x kuadrat min 4x dikali ln 7 dikali turunan itu yaitu 6x min 4. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.